1 tahun terakhir, lebih dari 30 kasus penipuan yang menimpa driver taksi online maupun ojol, menyebabkan kerugian materi bahkan berakhir di balik jeruji besi. Penipuan ini bisa menimpa siapa saja karena pelakunya sampai saat ini belum tertangkap. Waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya dalam menjalani aktivitas apapun. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat segala penyakit dan bisa kembali beraktivitas seperti semula, dan kita semua dijauhkan dari segala musibah dan wabah yang sedang melanda di negeri ini. Dalam kondisi yang sulit saat ini, ternyata masih aja ada oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penipuan, salah satunya terhadap driver taksol maupun ojek online. Dan beberapa modus yang dipakai, salah satunya yang akan kita bahas di video ini. Selain penipuan yang ringan, rupanya driver taksi online ini juga menjadi sasaran empuk para penipu yang tergolong sindikat ya. Yang ringan seperti apa? Contohnya ringan itu pesennya di pinggir jalan tapi jemputnya di dalam gang, atau titik pengantarannya sudah sampai tapi kita diminta ke dalam gang. Menurut saya itu juga penipuan ya. Dan yang kedua adalah tarif parkir dan tol. Ada beberapa teman dan bahkan saya sendiri kalau parkir ya, tapi mungkin jumlahnya nggak begitu banyak, jadi kita bisa maklum atau mungkin bisa kita ikhlaskan ya, karena biasanya penumpang ingin membayar parkir atau tolnya itu nanti ditambahkan di tip katanya kalau pembayarannya non tunai ya, atau pakai GoPay. Dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu itu ternyata nggak kunjung datang, atau hangus begitu aja ya, jadi nggak ada dikasih dari penumpang. Dan yang berikut ini adalah penipuan yang sangat merasakan akhir-akhir ini, yaitu khususnya para driver baru atau pemain aplikator baru yang mungkin ini dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan modus memesan aplikasi via InDriver. Nah, setelah orderan kita terima, biasanya mereka meminta kita untuk mengisikan pulsa, dan dengan alibi atau modus yang bermacam-macam ya. Karena orderan ini biasanya dibikin titik jemputnya itu di komplek yang elit dengan alamat, blok, nomor, dan bahkan detail rumahnya itu sangat jelas. Jadi untuk meyakinkan para pengemudi atau teman-teman driver ya, dan biasanya di chat atau di telepon langsung, bahkan kadang disertakan seperti ini ya, disertakan bukan hanya untuk mengisikan pulsa, tapi juga untuk membelikan sebuah obat, bahkan kadang minuman dengan iming-iming tertentu ya. Ada yang mau ditambahkan argonya, ada juga yang disuruh mengambil, kita suruh bebas memilih makanan atau minuman, nanti dimasukkan dalam bon untuk meyakinkan para driver atau teman-teman kita. Dan biasanya korban ini baru sadar setelah penipu ini meminta kembali pulsa, atau biasanya isi 50 ya, kalau udah kita transfer 50 dan minta 50.000 lagi atau 100.000. Nah, di situ biasanya kita baru sadar bahwa kita telah menjadi korban penipuan. Jadi untuk teman-teman semua, mudah-mudahan tidak ada lagi yang menerima orderan seperti ini. Kalau ingin mengisikan pulsa atau membayar tagihan elektronik misalnya segala macam, itu jelas-jelas penipuan. Dan jenis penipuan berikutnya menurut saya sangat berbahaya ya, karena bisa berujung di jeruji besi. Ada kawan-kawan kita bahkan ada yang menginap di hotel Prodeo gara-gara penipuan jenis ini, yaitu dengan modus memesan taksi online. Biasanya mau dia secara online, mau minta driver offline kan, itu dia memakai jarak atau rute yang jauh. Biasanya dia luar kota ya. Kalau dari Medan misalnya, dari 3 kasus terakhir itu dari Medan ke Pangkalan Susu, jadi argonya itu di atas 150 bahkan hampir 200.000. Dan biasanya penipu itu mengiming-imingi dengan argonya akan ditambah, atau mungkin dia minta PP ya, pulang pergi kan gitu. Nah, dari 3 kasus terakhir, penipu ini melarikan sepeda motor Ninja dan
beberapa sepeda motor lainnya ya, dan selalu driver yang menjadi jaminan di tempat itu atau bermasalah dengan hukum. Nah, dari 3 kasus terakhir ini modusnya adalah si penipu ini meminta driver untuk mengantarkan ke suatu tempat dan mengaku bahwa dia ke tempat saudaranya, dan ternyata sampai di tempat itu dia adalah mencoba sepeda motor yang dia ketahui dijual dari pemiliknya itu dari online ya, jual beli online. Nah, di saat mencoba atau test drive itulah sepeda motor itu dilarikan, dan driver tidak tahu menahu ya, dan tahu penjual itu adalah kawannya yang sedang menunggu. Dan yang kedua, penipu ini membeli makan atau nasi yang terbilang agak banyak ya, 10 bungkus di rumah makan, dan driver ini disuruh menunggu. Nah, di saat dia membeli nasi ini, rupanya penipu ini meminjam sepeda motor pemilik warung dengan alasan ingin membeli rokok, dan disampaikan bahwa yang menunggu di mobil adalah saudaranya. Ya, tanpa ada kecurigaan tentunya dikasih sama pemilik warung, dan ternyata sepeda motor itu dilarikan. Lagi-lagi driver kena batunya. Dan yang terakhir, ini sangat lebih meyakinkan lagi menurut saya, dan mereka pasti akan selalu mencari hal-hal yang baru atau modus-modus yang baru, tapi kurang lebihnya sama. Dan yang terakhir, penipu ini bilang sama driver ingin membeli sepeda motor, dan di dalam mobil itu menghitung banyak uang ya, bahkan diperkirakan kawan kita itu mungkin lebih dari 10 juta. Nah, dengan alasan membawa uang tunai yang banyak, maka si driver ini diminta tolong untuk menemani penipu ini untuk ke tempat penjual ini, dengan alasan membawa uang tunai yang banyak, dan kalau tidak cocok dengan sepeda motor ini, maka dia akan disewa atau dirental mobilnya untuk mencari sepeda motor lagi dengan harga yang sangat tinggi atau di luar aplikasi ya, bahkan lebih mahal daripada di aplikasi. Tentu tanpa curiga si driver ini juga percaya. Dan lagi-lagi saat mencoba atau mengetes sepeda motor ini, si penipu itu melarikan sepeda motornya, dan driver di sini lebih berat lagi ya, karena dia sudah menemani si penipu ini ke tempat penjual tersebut tanpa ada kecurigaan. Dari kasus-kasus ini mudah-mudahan menjadi pelajaran dan membuat kita lebih berhati-hati lagi bahwa dengan mudahnya para pengguna aplikasi taksi online maupun ojek online membuat akun ya, cukup dengan nomor handphone dan email, ternyata juga disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan dengan lemahnya sistem aplikator yang baru, itu juga menjadi kelemahan untuk para driver. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala musibah. Dan terima kasih juga yang buat teman-teman yang udah subscribe dan share ke grup-grup atau komunitas. Mudah-mudahan tidak ada lagi kawan-kawan kita dan mungkin orang-orang terdekat kita yang menjadi korban berikutnya, dan pelaku bisa segera tertangkap. Akhir kata, kejahatan tidak terjadi karena ada pelaku, tetapi juga karena ada korban. Waspadalah, waspadalah. Mohon maaf apabila ada kurang lebih. Salam satu aspal.